Di sini dikatakan subgrup H dari sebuah grup G disebut subgrup normal dari G. Di sini dibilangnya si H-nya itu subgrup. Jadi ini hanya subgrup dari sebuah grup G disebut subgrup normal. Jadi yang disebut subgrup normalnya nanti si subgrup H-nya ya. Dari G, jika dan hanya jika G inverse HG itu ada di subgrup H-nya. Jadi kalau kita operasikan ini, dia ada di H-nya. Untuk semua, ini ya, ingat G-nya ambil di G besar dan H kecilnya ambil di H besar. Jadi kalau subgrup itu kan kayak gini ya. Ini H, ini G. Jadi yang G ini ambil dari ini anggota yang di sini. Terus H-nya ambil anggota yang H. Nanti kalau dioperasikan G inverse HG, dia ada di H. Jadi ada di, yang ini tuh ada di daerah ini. Itu tentang definisi subnormal. Nah, untuk membuktikan ada akibatnya yaitu proposisi 1. Di sini ini ingat ya, ini bentuk koset. Yang ini koset kanan, ini koset kiri. Untuk semua G-nya anggota G besar, jika dan hanya jika H-nya adalah subgrup normal dari grup G. Kalau jika dan hanya jika dia berlaku balik ya. Jadi kalau koset kiri sama dengan koset kanan, maka dia subgrup normal. Kalau dia subgrup normal, koset kiri akan sama dengan koset kanan. Itu sudah sebenarnya ada buktinya. Kalian bisa cari sendiri. Ini contoh yang kemarin. Kita punya H, ini subgrup, yang ini juga subgrup, ini grupnya. Apakah dia subgrup normal atau enggak? Kemarin kok sudah dicari kan ya si kosetnya. Nah kalau misalkan kita ambil kan S3 itu banyak ya 1, 2, 1, 3, 2, 3, terus 1, 2, 3, sama 1, 3, 2 kan. Nah kalau kita ambil sembarang anggota G ini tuh ya, anggota S3, berarti koset kanan untuk yang H dulu ini harus sama dengan koset kiri. Itu begitupun dengan K. Kalau kita ambil G anggota S3, maka ini sama dengan, kalau nggak salah pernah dibuktikan, ya udah kita coba aja ya. Cari kosetnya dulu untuk yang H. Ini kita ambil yang H dulu. Berarti misalkan kan ada ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti yang kurang 3 lagi. Kita ambil salah satu yang nggak ada di H, tapi ada di G, ada di S3. Berarti antara 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kita ambil salah satu buat hitung kosetnya. Jadi misalkan kita ambil dari 1, 2. Kita hitung koset kanan dulu. H dikali 1, 2. Berarti kan ini tuh ada 3 ya. 1 dikali 1, 2. Ini pakai apa sih namanya permutasi perkalian itu. Jadi kan ini 1, 2 ya, karena 1 itu identitas. Kemudian yang ini 1, 2, 3 kali 1, 2, ini hasilnya berapa? Terus 1, 3, 2 dikali 1, 2. Oke, kita hitung ini hasilnya. Kalian ingat-ingat lagi lah ya. Kalau nggak salah ini tuh, ini 1 ke 1. Mulai dari 1 deh. Ini 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Oke. 3 ke 3, 3 ke 1. Udah.
terus 2/1, 1/2, berarti 2 ke dirinya sendiri. Udah ya, ini close. Terus ini 1. 1/2, 2/1. Oke, 1 tutup. Kemudian 2 ya. 2/1, 1/3. Berarti 2/3. Yang ini nggak usah ditulis. Udah ya. Tiga-tiganya udah ini, berarti H12 ini adalah koset kanan ya. Sekarang cari koset kirinya. 12 harusnya sama hasilnya ini lagi gitu. Jadi kita coba 12 kali 1, terus 12 kali 1, 2, 3, kemudian 12 dikali 1, 3, 2. Ini kan tetap 12 ya, karena identitas satunya. Terus yang ini, kita mulai dari belakang. Mulai dari 1 ya. 1/2, 2/1, oke tutup. Ini sekarang kita mulai 2, 2/3, 3/3, berarti 2/3. Berarti ini nggak usah ya, nggak usah ditulis. Terus ini mulai dari 1, 1/3, 3/3, oke 1/3. 3/2, 2/2, 2/1, oke tutup. Sekarang 2, 2/1, 1/2, berarti ke diri sendiri. Udah tutup ya. Ternyata H12 itu dapatnya himpunannya 12, 13, sama 23 kan. Terus 12H dapatnya juga sama, 12, walaupun urutannya beda nggak masalah ya. Ya ampun, sorry. Asal si himpunannya kita dapatnya sama, 12, 13, sama 23. Tuh. Jadi ini artinya si koset kanan itu sama dengan koset kiri. Ini baru koset 12 aja. Kalian boleh nyoba yang lain. Misalkan kalian mau langsung coba pakai 13 nggak masalah. Mau coba pakai 23 nggak masalah. Asalkan kosetnya sama. Gitu. Ini saya coba kebetulan aja 12 gitu dan dia hasilnya sama. Sebenarnya kalau pakai anggota yang lain juga harusnya sama. Gitu. Jadi yang jadi kosetnya itu, kalau ditanya kosetnya apa, berarti cuman H dan ini. Ini koset kiri sih saya tulis. Satu aja. Kayak gitu ya. Jadi, karena koset kiri sama dengan koset kanan yang ini, kita bisa simpulkan bahwa H itu adalah grup normal. Sekarang tinggal cari yang K. Kemarin sih udah ya, minggu kemarin. Harusnya kalau nggak salah sih kalau K ini dia bukan subgrup normal. Kalau nggak salah koset kirinya nggak sama dengan koset kanan. Nanti kalian coba sendiri ya, ini silahkan coba sendiri. Ini salah satu untuk membuktikan subgrup normal pakai koset. Jadi membuktikan subgrup normal itu bisa pakai koset yang tadi proposisi, bisa pakai definisi yang ini, yang membuktikan ininya. Atau bisa pakai proposisi yang ini, koset. Jadi di sini di yang slide saya ada 2 cara gitu. Kalian boleh pakai manapun dan kebetulan kalau yang ini lebih gampang pakai koset. Pakai yang itu juga nggak masalah, cuman kan susah ya nyari inverse-nya gitu. Kalian harus nyari dulu inverse dari 12 ini apa, terus inverse dari 13 ini apa. Dan di sini ingat ya, untuk semua G-nya harus memenuhi ini. Jadi kalian harus mencoba semua anggota di G dan semua anggota di H untuk membuktikan bahwa dia memenuhi operasi ini. Dia termasuk. Jadi kalau yang tadi ya, kalau yang ini
Berarti kalian misalkan ambil yang anggota G-nya 1,3 nih ya. Ini yang G-nya. Terus yang H-nya misalkan kalian ambil 1, 2, 3. Berarti kalian harus buktikan bahwa 1,3 inverse dikali 1, 2, 3 terus kali 1,3 ini hasilnya nanti ada di H atau salah satu dari angka ini, permutasi ini gitu. Tuh, kan agak ribet ya kalau untuk soal ini gitu. Jadi lebih gampang pakai yang koset gitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyain ya. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Sudah ada. Oke, kita lanjut ya. Ini proposisi 2. Sebarang subgrup dari grup Abel adalah normal. Jadi subgrup yang komutatif atau Abel di sini dibunuhnya adalah normal. Maksudnya subgrup normal ya. Ini pembuktiannya singkat, makanya saya tulis. Jika H subgrup dari grup Abel, maka berarti kan kita bisa menuliskan operasi ini. Operasi ini ada di definisi normal. Terus karena dia Abel, berarti saya bisa bukan memutar, menukar ya G dengan H gitu. Kalau nggak dikatakan Abel, kalian jangan sembarangan misalkan kalian punya HG, terus oh ini sama aja dengan GH. Jangan ya kalau di struktur aljabar ini. Harus buktikan dulu harus pastikan dulu bahwa dia termasuk Abel. Karena bisa jadi kalian kerjanya di matriks atau di mana. Oke, jadi karena yang sudah diklaim dia Abel, makanya bisa ditukar. Gitu. G inverse kali G itu identitas kan, jadi hasilnya H, dan H ini udah pasti anggota dari H besar. Karena harusnya di awal tuh kita ambil sembarang G anggota G besar dan H anggota H besar. Jadi H itu udah pasti anggota H. Oh, ini udah dikatakan sih di akhir ini. Jadi H adalah normal. Nah, itu pembuktiannya. Ini ada teorema 1. Jika N adalah subgrup normal, N ya, dari G, berarti ini grup dengan operasi dot, dan G mod N itu NG, ini koset, himpunan sebuah koset, N dalam G, serta operasi dalam G mod N didefinisikan oleh ini, maka G mod N dengan operasi dot adalah grup. Pembuktiannya panjang karena ini harus membuktikan grup, berarti harus membuktikan 4 poin kalau nggak salah. Apa sih yang tertutup? Terus tuh asosiatif, terus apa lagi? Punya unsur identitas dan punya inverse. Itu 4. Oke. Nah, si G mod N ini kemarin udah ya kita bahas tentang grup quotient atau grup faktor. Udah selesai. Oh, saya kasih contoh yang ini deh. Yang pakai definisi ya. Sebentar. Misalkan H adalah
subgrup dari grup G. Kemudian sedemikian sehingga si X kuadrat itu anggota H untuk setiap X anggota dari G. Buktikan bahwa H subgrup normal dari G. Jadi yang kalau sekalian garis bawahi, anggota H-nya, anggota G-nya X, berarti anggota H-nya itu kuadratnya dari G. Jadi yang pertama, ini solusi ya, atau bukti apapun. Kita ambil dulu sembarang anggota. Kalau misalnya di sini nggak disebutkan apa dia bilangan bulat atau bukan, berarti kita sedang bekerja di bilangan real ya. Berarti kita ambil sembarang G, anggota G besar, dan H, anggota H besar, akan ditunjukkan pakai yang definisi ya. G, H, G inverse itu anggota H. Itu sebenarnya ada yang membuktikan G, H, G inverse atau G inverse, H, G. Jadi di buku-buku tuh kadang ya gitu beda-beda, tapi sama aja intinya. Tuh, gak apa-apa. Ya udah kita ngikut yang ini aja ya, yang di slide. Berarti G inverse H, G itu anggota H. Oke, G inverse H, G. Kita mulai dari sini ya. Oke, kita rubah-rubah. Kan kalau misalkan mau ada H-nya, berarti kita harus ada kuadrat-kuadratnya gitu ya. Jadi gimana caranya dari sini muncul kuadrat tapi tidak berubah G inverse HG gitu. Oke, kita yang kuadrat itu kita butuh H ya. H-nya kuadrat. Berarti kan kelebihan satu ya H-nya. Berarti di sini harus ambil H inverse. Boleh kan kita? H itu karena H itu subgroup, pasti dia punya inverse. Jadi boleh. Kemudian G ya. G kuadrat. Berarti di sini butuh G. Jadinya habis dong. Oh, enggak. Bisa ya? Sama kan? Ini juga sebenarnya kan habis. Tapi kan belum tentu ini. Iya ya. Jangan dulu ditulis gini. G inverse tapi dikuadratkan. H-nya mending sebelah sana. Ini, nah ini bisa di bentar. Ini kayak gini benar. Bentuknya ya yang kita ini, terus H inverse, terus ini H G kuadrat. Nah,
si HG karena HG itu anggota dari G, dia kan koset ya. Maka HG kuadrat itu pasti anggota H. Terus si G inverse itu anggota dari G, makanya G inverse kuadrat itu pasti anggota H. Jadi ini anggota H, ini udah pasti anggota H, yang ini juga anggota H, berarti dan bentuknya tuh hampir sama kayak ini harusnya udah benar-benar pasti ini anggota H. Saya tulis aja deh di bawahnya. Jadi G inverse HG itu sama dengan G inverse kuadrat H inverse sama HG kuadrat itu pasti anggota H. Karena semuanya anggota H. Ini sifat tertutup dari si grupnya. Dari subgrup. Demikian sehingga H adalah subgrup normal dari G. Udah. Agak tricky sih sebenarnya, kalian harus cari tahu idenya biar muncul kuadrat-kuadrat. Berarti kan harus muncul kuadrat supaya dia masuk ke anggota H tapi tidak berubah nilainya sendiri kayak gitu. Itu ada yang mau ditanyakan? Minggu depan itu highlight-nya tentang homomorfisme. Itu materi terakhir di struktur aljabar 1. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, saya. Sok. Itu yang H inverse ini yang di awal itu dari mana ya Bu? Kan itu asalnya dari H kuadrat sama H. Mana yang ini? Iya. Biar muncul kuadrat aja. Berarti kan kalau ini ya, kalau si G-nya dirubah tuh nggak masalah, asalkan sama ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, kalau H, kalau misalkan pengen muncul H kuadrat, tapi kan di sininya H-nya pangkat 1 ya. Di sini nih, ini H-nya pangkat 1. Jadi kan harus dikurangi H pangkat 1. Gitu. Kalau ini nggak masalah, karena si G-nya grup kan. Gitu. Asalkan bentuknya sama. Tapi kalau H karena subgrup itu kan memang dia mengikuti sifat-sifat grup, tapi ada sifat tersendiri kan, inverse-nya aja, inverse-nya sama tertutup salah subgrup tuh. Jadi lebih itu aja, ini triknya yang ini nih. Kalau kalian misalkan mau merubah G pangkat min 3 terus ini apapun lah ya, terus pangkat 3 ini juga boleh, tapi kan nggak maksudnya tuh nggak, tidak diperlukan gitu dalam soal ini. Yang diperlukannya adalah yang G kuadrat supaya dia masuk ke anggota H kayak gitu. Itu. Tapi saya nggak muter-muter hurufnya ya. Saya hanya menyatukan dengan yang ini, maksudnya nggak nuker-nuker jadinya ini ke sini, atau si H kuadrat jadi ke sini, jadi G kuadrat H kuadrat. Enggak ya, ini karena memang di sini tidak dibilang dia grup Abel, jadi saya nggak muter-muter. Si posisinya tetap saya hanya nyatuin H kuadrat dengan G yang ini nih. Ini.
gitu. Jadi jangan sembarang muter-muter jadi HG, di sini awalnya HG, nanti di bawahnya jadi GH, ini nggak boleh, kecuali di soalnya ada tulisan dia grup Abel. Saya hanya merubah bentuknya aja, tapi posisinya tetap. Merubah bentuk juga tidak merubah nilai. Bentuknya aja supaya dia masuk ke H gitu. Udah, ada yang tanya lagi? Nanti saya kasih soal deh ya. Kalian coba yang subgrup normal. Ini deh soalnya saya kasih dulu. Tapi nanti kalian kerjakannya di rumah aja. Lebar kuota. Misalkan H adalah subgrup dari grup G. Sehingga berlaku AB itu anggota H yang berakibat BA anggota H juga. Untuk untuk ini lebih gampang karena dia udah dibilang grup Abel. Ini kan pastinya dia artinya komutatif kan. Buktikan bahwa H subgrup normal dari G. Pakai yang itu ya, yang ini lebih gampang. Definisi, pakai definisi. Ada yang mau tanyakan? Nanti minggu depan kalau misalkan masih kesusahan kita bahas lagi. Udah ada yang mau ditanyakan kok? Ya, oke. Gak ngerti kalian. Wajar. Masih belajar. Ya udah deh. Ini coba dulu di rumah. Kalau misalkan masih belum ngerti, nanti minggu depan kita coba bahas lagi. Hadir semua ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.